Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Asrori, dosen program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan, dengan nomor induk dosen nasional 0724098404. Video ini dibuat guna memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran PDD UK TPT. Baik, pada semester ganjil 2005-2026 saya mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan kode mata kuliah MPAI 002. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 1 Prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Filsafat Pendidikan Islam, deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam membahas tentang hakikat, dasar, tujuan, nilai, dan paradigma pendidikan Islam melalui kajian filosofis yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan khazanah pemikiran para filosof Barat maupun Muslim, klasik maupun kontemporer. Dan mata kuliah ini juga mengkaji pemikiran filsafat Barat maupun Islam secara komparatif, menganalisis isu-isu pendidikan Islam kontemporer, serta mengembangkan model filsafat pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah hakikat dan landasan filsafat pendidikan Islam, baik itu pengertian, ruang lingkup, ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya, pemikiran filsafat Muslim klasik, pemikiran tentang manusia, tentang ilmu, tentang pendidikan, maupun pembentukan karakter, pemikiran filsafat pendidikan Islam modern, dan relevansinya filsafat pendidikan Islam yang digagas oleh filosof-filosof Muslim maupun filsafat pendidikan Barat, serta membahas tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam seperti modernisasi, sekularisasi, islamisasi sains, digitalisasi, globalisasi, dan moderasi kehidupan beragama. Bahan kajian lain adalah analisis filosofis terhadap pendidikan, masyarakat, dan integrasi sains dan teknologi dalam perspektif pendidikan Islam, serta rekonstruksi pengembangan model filsafat Islam, pendidikan Islam kontemporer melalui kajian kritis dan penelitian ilmiah. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa memiliki sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung tinggi etika, integritas akademik, serta mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, berpikiran wasatiyah, dan toleran dalam kehidupan global. Kemudian mahasiswa mampu, yang kedua, CPL kedua adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis teori mutakhir pendidikan Islam, pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner, serta khazanah pemikiran Islam secara kritis dan transformatif yang terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun CPMK mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam dan perbedaan dengan filsafat pendidikan Barat, menguraikan pemikiran filsuf Islam klasik tentang pendidikan dari karya-karya otentik dan orisinal mereka, mengkritisi pemikiran filsuf modern Muslim dan Barat dalam konteks pendidikan, menganalisis problem pendidikan Islam kontemporer dengan pendekatan filosofis, serta mengembangkan gagasan solutif dalam bentuk paper akademik atau mini research tentang filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah lecturing interaktif, ada center
student center learning dan project based learning. Adapun asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah sumatif maupun formatif, yang diantaranya adalah kehadiran mahasiswa, penilaian kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, resum, termasuk adanya paper tematik dan mini research yang kita adakan untuk menilai pemahaman, kedalaman, dan wawasan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, filsafat pendidikan Islam, dengan tema filsafat pendidikan Islam modern. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Teman-teman sekalian, pada perkuliahan kali ini ada beberapa CPMK yang akan kita raih dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam dan perbedaannya dengan filsafat pendidikan Barat. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran filsuf modern Muslim dan Barat dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, kita mengusahakan untuk mahasiswa mampu menganalisis problem pendidikan Islam kontemporer dengan pendekatan filosofis. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, tapi sebelum itu kita akan mereview tentang mata kuliah kita minggu kemarin tentang filsafat pendidikan Barat. Kita paham bahwa di sana ada Plato, ada John Dewey, ada Paulo Freire, dan ada Habermas. Ketika Plato mengatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan oleh negara, pendidikan merupakan konsep untuk mengambil hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian John Dewey yang kita kenal dengan pragmatisme pendidikan mengatakan bahwa pembelajaran harusnya diraih dengan pengalaman atau learning by doing. Yang ketiga, Paulo Freire yang kita kenal adalah penolakannya pada banking education, bahwa pendidikan tidak boleh menjadi bank saja, menampung informasi, harus menjadi semangat pembebasan. Kemudian ada Habermas, bahwa pendidikan adalah upaya bersama antara pelajar, termasuk gurunya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian pada hari ini, teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang paradigma pendidikan Islam. Perkuliahan ini fokus pada konstruksi paradigma pendidikan Islam kontemporer melalui pemahaman tokoh, yang kemudian kita akan nyambung pada konstruksi paradigma. Studi ini tidak hanya memahami tokoh, tapi juga membangun paradigma kembali yang sesuai dengan pendidikan kontemporer. Ini yang akan kita pelajari, ada pengantar epistemologi, filsafat. Yang kita pelajari adalah filsafat pendidikannya Iqbal, Fazlur Rahman, termasuk Syed Hussein Nasr. Teman-teman sekalian, yang pertama kita akan pelajari adalah bagaimana kita akan membahas tentang modernitas dan krisis pendidikan Islam. Yang pertama, modernitas dan pendidikan Islam. Perkuliahan kita akan membahas tentang bagaimana pergeseran paradigma epistemologis dalam pendidikan Islam. Yang kedua, paradigma epistemologis ini, modernitas bukan sekedar teknologi. Modernitas itu bukan hanya kita pahami dalam filsafat pendidikan Islam, bukan hanya pergeseran teknologi, tapi juga paradigma dari metafisik ke rasional instrumental. Yang kemudian yang ketiga, teman-teman, kita akan memahami bagaimana modernitas itu adalah perubahan epistemologis dalam mengalami perubahan epistemologis dalam pendidikan Islam. Ini krisis pendidikan Islamnya. Ada tiga krisis utama. Pertama, dikotomi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Kemudian ada reduksi tujuan pendidikan dari mencapai manusia yang utuh, insan kamil, menjadi sekedar penyedia lapangan kerja, penyedia
pekerja untuk lapangan kerja tertentu. Dan kemudian ini krisis yang ketiga adalah kehilangan dimensi spiritual transendental, di mana pendidikan tidak lagi mengadopsi instrumen spiritual transendental, tapi kemudian menjadi pencetak buruh-buruh industri. Dikotomi ilmu ini, utilitarianisme pendidikan dan dimensi spiritual yang hilang, inilah yang akan kita bahas pada perkuliahan kita kali ini. Teman-teman, ada 3 hal yang akan kita pertajam. Apakah filsafat pendidikan Islam modern merupakan adaptasi terhadap modernitas atau justru kritik terhadap modernitas itu sendiri? Yang kedua, pertanyaan kunci dalam diskusi anak ini adalah filsafat pendidikan Islam modern beradaptasi dengan modernitas atau mengkritiknya, sama dengan yang awal. Atau yang ketiga, filsafat pendidikan Islam beradaptasi dengan modernitas itu dengan mengkritik atau mengkrit sesuatu yang baru. Nah, tipologi filsafat pendidikan Islam modern itu ada 3 yang akan kita kaji pada hari ini. Yang pertama adalah rekonstruksionisme religius ala Muhammad Iqbal dari Pakistan, kemudian modernisme kritis hermeneutik Fazlur Rahman, dan kemudian tradisionalisme perennialisme Syed Hussein Nasr. Spektrum respon terhadap modernitas yang akan kita pelajari, teman-teman, spektrum responnya bahwa ketiga tokoh ini tidak berada pada satu garis ideologis yang sama. Membentuk respon modernitasnya kemudian menjadi sangat beragam. Ketiga tokoh ini tidak dalam spektrum satu spektrum ideologis, maka kemudian akan menjadi beragam apa yang kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama, filsafat pendidikan Muhammad Iqbal. Ada 3 kunci ketika kita memahami filsafat pendidikan ala Iqbal. Yang pertama, dinamisme, bahwa manusia itu harus dinamis. Ada hudi. Hudi itu kalau padanannya dalam filsafat barat atau filsafat kontemporer barat itu dengan self. Ada kedirian, kemudian ada kreativitas. Seperti ini. Menurut Iqbal, manusia itu harus kreatif. Kemudian ada hudi, kedirian. Manusia itu tidak usah kemudian terpengaruh di luar dirinya. Harus membangun kediriannya. Ini yang kemudian sering ditabrakkan dengan komunitarianisme dalam Islam, bahwa Islam itu ya harus berjamaah begitu. Kemudian ada kesadaran diri, ini yang disebut hudi tadi, dan individualitas, bahwa Iqbal itu mendorong kita sebenarnya harus dibenahi dari pendidikan Islam itu adalah diri masing-masing muslimnya. Nah, pendidikan itu harus dinamis, harus merespon perkembangan zaman agar menjadi insan kamil. Yang paling diungkit dari Iqbal adalah potensi diri, seperti yang dijelaskan dalam hudi tadi. Ini, Iqbal itu menolak dualisme rasio dan wahyu. Menurut Iqbal, bahwa apa yang kita gunakan dalam rasio, itu juga bisa bersatu dalam wahyu. Kemudian mengintegrasikan antara wahyu, intuisi, rasionalitas, empiris. Ini yang epistemologi Iqbal yang sering dikedepankan. Kemudian integrasi pengetahuan, bahwa pengetahuan itu harusnya bersifat integratif dan progresif. Pengetahuan Islam itu harus sejajar seiring dengan sains, menggabungkan wahyu, intuisi, dan rasionalitas empiris dalam pandangan Islam. Ini yang menjadi keunikan pemikiran Iqbal. Lalu apa implikasinya? Implikasinya adalah pendidikan harus integratif. Pendidikan agama, sains, humaniora harus menggunakan metode yang eksperimental. Tidak hanya sekedar intuisi, harus kreatif dan menolak hafalan. Seperti yang dikatakan Ferry, pendidikan itu bukan banking education, bukan hanya menjadi bank informasi. Catatan kritisnya adalah Iqbal cenderung eksistensialis teistik. Ini yang tadi. Operasionalisasi konsep hudi dalam pendidikan formal itu nanti akan berbenturan dengan potensi bias individualisme dalam konteks komunitarianisme Islam. Seperti yang saya katakan, kalau orang itu terlalu individualis, apa yang kemudian diberikan kepada masyarakatnya. Lalu yang kedua, teman-teman, filsafat pendidikan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu mengintegrasikan ilmu dengan hermeneutika. Nah, pemahaman tentang teks.
Kritik yang paling terkenal oleh Fazlur Rahman adalah kritik terhadap tradisionalisme. Bagi Fazlur Rahman, Islam itu harusnya tidak melulu bicara tentang teks, tapi juga melihat konteks. Kemudian ada stagnasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu seakan-akan stagnan, tidak ada metode-metode terbaru. Kemudian ada literalisme teks, bahwa Islam terlalu terpaku pada literal teks, terlalu memandang Islam itu ajarannya taken for granted, tidak bisa dirubah. Epistemologi yang dikenal dari Fazlur Rahman itu adalah double movement theory, dua gerakan. Yang pertama, teks harus dipelajari dari konteks sejarahnya, tapi kemudian teks harus dipelajari dari konteks hari ini. Jadi teks dalam pendidikan tidak boleh hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga bicara tentang masa ini dan masa depan. Ini yang disebut dengan kontekstualisasi nilai Islam. Konsep pendidikannya mengintegrasikan ilmu agama dan modern sebagai instrumen transformasi sosial dengan penekanan pada ijtihad intelektual. Nah, peran umat Islam yang sering disorot oleh Rahman adalah bahwa umat Islam harus aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kritiknya tentu yang paling bisa kita kritik dari pemikiran Fazlur Rahman adalah hermeneutik dianggap berisiko terlalu liberal. Makanya kemudian pengkaji-pengkaji Fazlur Rahman seringkali dicap diidentikan dengan mereka yang menganut paham Islam liberal. Yang ketiga, teman-teman, dari filosof-filosof modern yang akan kita pelajari, yang terakhir, yang ketiga adalah filsafat pendidikan Syed Hussein Nasr. Titik pangkal dari pendidikan Islam ala Syed Hussein Nasr adalah kritik terhadap modernitas dan pendapat Hussein Nasr bahwa semua ilmu itu bersifat suci atau sentia sakra. Nah, ini yang paling terkenal dari Syed Hussein Nasr. Salah satu yang kita kenal dari Syed Hussein Nasr adalah ada gagasan tentang perennial truth, bahwa kebenaran itu bersifat abadi. Semua tradisi agama bersumber dari satu kebenaran abadi atau perennial truth. Tradisi agama ini kemudian mengilhami Syed Hussein Nasr ketika mengembangkan filsafat pendidikan yang sifatnya perennial. Ada kritik yang disampaikan oleh Syed Hussein Nasr terhadap modernitas adalah sekularisasi ilmu menyebabkan krisis spiritual, bahwa sains modern kehilangan ruh spiritualitasnya sehingga tidak bersifat sakral. Maka kemudian bagi Syed Hussein Nasr ada yang disebut dengan saintia sakra, bahwa sains itu, ilmu pengetahuan itu bersifat suci. Nah, sains modern kehilangan titik itu. Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Syed Hussein Nasr adalah menawarkan konsep saintia sakra, bahwa pendidikan harus memulihkan dimensi spiritual manusia, bahwa semua ilmu itu bersifat sakral dan ilmu itu bersifat suci. Kemudian implikasinya adalah ada reintegrasi metafisik. Kurikulum harus mengintegrasikan kembali metafisika untuk memperkaya perspektif holistik dari siswa. Kemudian ada penekanan pada hikmah. Ketika spiritualitas sudah diangkat, diintegrasikan pada metafisik, kurikulumnya sudah berisi metafisik, spiritual, dan yang holistik, maka penekanannya adalah pada hikmah, wisdom. Ada kebijaksanaan yang harus diajarkan. Kemudian ada kritik pada positivisme, bahwa pendidikan hari ini cenderung pada positivisme. Semua mengacu pada sains yang positivistik. Kemudian yang terakhir adalah kritik analitisnya. Ini Syed Hussein Nasr dipandang terlalu elitis, sehingga sulit sekali untuk menyediakan model praktis yang memadai bagi filsafat pendidikan ala Syed Hussein Nasr ini. Analisis komparatifnya adalah ada 3 paradigma besar. Iqbalnya dinamis, Fazlur Rahmannya reformis, dan kemudian tradisional ala Syed Hussein Nasr. Epistemologi tujuannya Hudi Iqbal, transformasinya Fazlur Rahman, dan spiritualitasnya ala Syed Hussein Nasr. Kemudian sikap terhadap modernitas ada yang adaptif ala Iqbal, integratif ala Fazlur Rahman, dan kritik fundamental yang dilakukan oleh Syed Hussein Nasr. Ini yang kita pelajari hari ini sebagai pengantar. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan.
Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, terutama AI, apa tawaran filsafat pendidikan Islam? Oke, menarik sekali dari Mas Ulul Albab. Ada pertanyaan tentang bagaimana PAI terhadap sikapnya terhadap AI. Apa yang akan dilakukan oleh pembelajar, pelajar PAI, mahasiswa PAI, guru PAI dengan adanya AI? Apa solusi yang bisa ditawarkan? Yang perlu teman-teman ingat adalah dalam pembelajaran filsafat ini, kita akan bertanya bahwa tujuan apa yang kita inginkan dalam pembelajaran PAI. Apa tujuan utama dari PAI? Dan apa yang kita definisikan dari AI. Yang perlu kita perjelas adalah AI itu mempermudah pekerjaan tapi tidak menggantikan manusia untuk berpikir. Bahwa AI tidak mungkin berpikir tentang kemanusiaan. Bahwa AI tidak mungkin menyelesaikan masalah hidup. Nah, sedangkan PAI adalah mengajarkan hikmah, mengajarkan bahwa apa yang akan kita tanam di dunia ini sebagai investasi sosial kita. Nah, itu yang dipelajari oleh PAI. Maka ketika kita memahami dua entitas ini, bahwa PAI adalah tujuannya adalah menuju insan kamil, sedangkan AI adalah tools, instrumen untuk kita hari ini, yang tersedia untuk kita hari ini, maka kita akan tahu bagaimana solusi PAI ke depan. Bahwa PAI itu ketika belajar ya harus bersanad. Kita selalu diajarkan bahwa pembelajaran PAI harus mendasarkan pada kaidah-kaidah yang benar. Dengan AI adalah alat bantu kita yang harus diverifikasi kebenarannya, ada konsep tabayun terhadap kebenaran yang dihasilkan oleh PAI. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti juga bisa masuk menjadi penugasan bagaimana konsep solusi PAI terhadap dan integrasinya terhadap PAI. Ada yang tanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya. Salah satu pembelajaran yang populer hari ini kan adalah deep learning. Apakah filsafat pendidikan Islam bisa kompatibel dengan deep learning tersebut? Pertanyaannya baik. Bagaimana kita belajar tentang deep learning dan konteksnya dengan PAI? Teman-teman sekalian, kalau kita belajar deep learning, maka kita harus kembali pada deep learning yang digagas oleh Michael Fullen dan kawan-kawan. Ada setidaknya 6 kompetensi global yang dikenal dengan 6C yang dikenalkan oleh Michael Fullen. Yang pertama adalah karakter. Dan inilah sebenarnya yang bisa kita kembangkan dalam deep learning ketika kita bicara tentang PAI. Ada karakter, kemudian ada collaboration. Ada kolaborasi bahwa kompetensi global itu diantaranya adalah kolaborasi, kemudian ada citizenship, ada kewargaan. Dan tentu di dalam pembelajaran PAI kita tahu bahwa ada istilah hubbul watan, kecintaan kepada negara, kepada bangsa. Kemudian ada communication, ada komunikasi. Lalu kemudian ada creativity. Dan yang terakhir adalah ada critical thinking. Nah, dari 6C yang dihasilkan oleh Michael Fullen, itu beberapa bisa kita integrasikan dalam PAI. Misalnya ketika kita belajar tentang filsafat pendidikan Islam, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Iqbal, Fazlur Rahman, dan Said Hussein Nasr, itu justru critical thinking yang diajarkan. Mengkritik atas apa yang sudah terjadi. Realitas harus kita kritik. Lalu kemudian ada komunikasi, ada yang penting tentu memang karakter. Jadi apakah PAI kompatibel dengan deep learning? Sangat kompatibel, bahwa PAI itu sebenarnya sangat kompatibel dengan apa yang digagas oleh Michael Fullen dengan deep learning-nya. Itu yang menjadi diskusi kita. Terima kasih. Saya mengingatkan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan berupa mini research, proposal mini research yang harus dikumpulkan melalui Google Drive di minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.